Selanjutnya saya mohon izin untuk berbagi layar untuk menyampaikan mengenai riwayat hidup beliau. Ya. Prof. Dr. Andes Agus Purwanto, MSI, MSc, DSc. Beliau adalah guru besar yang menempuh jenjang sarjana di ITB, ya sama dengan Pak Rektor berarti. Selesai tahun 89 di bidang fisika, lalu di kampus yang sama beliau menekuni Elemental Particle Physics atau Theoretical Physics. Selesai tahun 93 dan juga S2 beliau 2 kali. Ya. Selesai di tahun 99 di Hiroshima University. Lalu untuk jenjang doktoral juga di kampus yang sama tahun 2002. Mengambil research field yang sama juga. Beliau terafiliasi di Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Data Analitik, Institut Teknologi 10 November. Dan beliau sejak tahun 1990 adalah dosen di Departemen Fisika ITS Surabaya. Baik, tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Gus Pur yang akan pas dan berbagi pada kita semua mengenai dialektika sains dan Al-Quran. Monggo Gus Pur, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah al-ayah. Bapak Rektor UII yang saya hormati, ya, beliau junior saya persis 10 tahun di ITB. Kalau tadi beliau angkatan 93, saya 83. Ya. Loh. Kemudian juga sama-sama pernah di IPM begitu. Kemudian juga seluruh pimpinan ya, dan juga sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya berinteraksi ya. Pada kesempatan ini berinteraksi secara daring, ya, beberapa kali saya datang ke kampus UII, gitu. Alhamdulillah. Nah, pada siang ini saya diminta, saya akan mengajukan topik tentang dialektika Al-Quran dan sains, begitu ya. Dengan outline konten adalah sebagai berikut, ya. Sebagai motivasi kenapa kok Barat maju, sekarang Muslim tertinggal, dan kemudian kita ini berada di era yang krisis. Lalu coba kita melacak inspirasi yang sebagainya sudah disampaikan tadi ya, oleh Pak Rektor tentang ilmuwan Muslim awal dan juga sebab kenapa mundur. Nah, kemudian ancaman sains ya bagi agama-agama. Nah, kemudian bagaimana Quran khususnya ya jadi dialektikakan dengan sains modern. Nah, sebagai ilustrasi ya kemajuan sains Barat, ini adalah ilustrasi di Barat sekarang itu ada yang namanya Large Hadron Collider. Itu ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah dengan keliling 27 km ya. Nih, nah dalamnya seperti ini. Nah, ini di pojok kanan bawah ini gambar orangnya sedemikian kecilnya, itu artinya lorongnya sedemikian besar gitu. Nah, ini gunanya untuk mempercepat proton. Lalu ditembakkan, ilmuwan ingin mencari informasi tentang God particle, partikel Tuhan, atau tepatnya itu adalah Higgs particle.
Nah, poinnya adalah kalau kita itu masih sangat pelit untuk membangun laboratorium bahkan yang di atas tanah, di luar negeri sana sudah laboratoriumnya itu sudah di bawah tanah, ya. Nah, ini kalau tadi itu di Jenewa di Eropa sana, ini lab yang ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah, itu namanya Super Kamiokande, ya, di kaki Gunung Toyama sekitar 250 km dari Jepang, dari Tokyo, ya, ini di Jepang, ya. Nah, ini untuk menangkap partikel yang dipancarkan dari matahari yang namanya neutrino. Nah, kemudian di Amerika, ya, di Fermilab, Illinois, dan kemudian ini sebagai penembak partikelnya, kemudian detektornya itu ada di South Dakota, ya, di Homestake, itu yang jaraknya itu 1.300 km. Jadi seperti kalau penembak partikelnya itu dari Anyer begitu, nah detektornya itu ada di Banyuwangi. Ya. Nah ini sekedar ilustrasi bahwa kemajuan begitu. Kemudian kalau ini lab yang tadi itu adalah lab di bawah tanah, ini tidak lain adalah teleskop Hubble yang untuk membuatannya itu melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika, ya, selama 20 tahun dan menghabiskan anggaran $2 miliar hanya untuk sebuah teleskop. Ya, sementara banyak sekolah kita mengaku sekolah unggulan, teleskop yang 15 jutanya nggak punya, begitu ya. Nah, kalau begitu apa yang mau diunggulkan? Nah, yang menarik adalah teleskop ini tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi. Ya, ini namanya teleskop ruang angkasa Hubble. Nah, ini bisa memotret sampai kedalaman, ya, di ruang angkasa sana, tapi ilmuwan masih nggak puas. Maka kemudian setelah 6 tahun diluncurkan tahun 90, ya, setelah 5 tahun, ya 96 itu kemudian dibangun teleskop yang lebih dahsyat lagi, senilai 10 miliar dolar. Ya, kalau teleskop Hubble itu 2 miliar dolar, jadi sekitar 30 triliun kalau dirupiahkan. Ini 10 miliar dolar, ya, dengan kalau teleskop Hubble itu untuk cahaya tampak, ini untuk inframerah, sehingga kemudian bisa memotret kedalaman sampai di usia awal usia awal penciptaan jagat raya. Ini James Webb Space Telescope, ya. Nah, ini menggambarkan bahwa seolah-olah gitu ya, orang-orang di luar kita itu mengamalkan ayat ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan, begitu ya. Nah, ini jadi mereka menembus langit, menembus bumi, kemudian mereka menjadi bangsa yang powerful, begitu. Nah, ini kita tahu perkembangan dunia informasi yang membuat dunia kita sekarang menjadi rata, menjadi menjadi flat, menjadi sempit, kemudian mengalami apa yang kita kenal dengan era disrupsi, begitu ya. Nah, ini adalah ilmu pengetahuan modern. Sementara pada saat yang sama, ya, data kita memperlihatkan bahwa dunia Islam, ya, termasuk Indonesia di dalamnya, itu cenderung anti ilmu pengetahuan, ya, atau literasi ilmiahnya itu amat sangat rendah. Ya, data PISA kita 2016 ke 2019 itu turun. Yang semula 6 dari bawah itu menjadi 3 dari bawah kualitasnya, ya, di 2019. Nah, mestinya ini udah keluar lagi 2022. Kemudian perguruan tinggi kita, ya, bahkan yang terbaik di Indonesia, ternyata begitu ditaruh di ASEAN, kita masih berada di peringkat 9, begitu. Nah, alih-alih kita sebagai umat terbaik, ya, ternyata kita menjadi umat yang konsumen, user. Kalau kita lihat data ini, 2005 sampai 2019, hampir 100 juta unit motor itu terjual di Indonesia. Dan motor itu bukan merek yang bahasa Indonesia, tetapi merek dalam bahasa Jepang. Artinya produksi ini adalah produksi dari industri Jepang. Ya, demikian juga inilah kemampuan kita yang sesungguhnya, yaitu baru bisa membuat mobil cap jeruk, gitu ya. Nah, mudah-mudahan
ini nanti dengan isu mobil listrik ini kita bisa mulai bangkit begitu. Tadi juga disinggung, ya kita hanya punya 3 pemenang Nobel plus medal Fields ya yang setara Nobel dalam bidang matematik itu Maria Mirzaghani. Memang yang menarik adalah ilmuwan dari dunia Islam ini ya, Salam dari Pakistan, Zuhail dari Mesir, Aziz Shankar dari Turki, Maryam Mirzaghani dari Iran. Tapi mereka tumbuh di Amerika, ya bahkan hingga akhir hayatnya hingga hari ini. Kecuali Salam itu di Inggris dan kemudian ke Italia. Nah pada saat yang sama, sosiolog Peterin Sorokin, ya sosiolog Rusia yang di Harvard, di pertengahan tengah paruh pertama abad 20 itu menulis buku yang judulnya adalah The Crisis of Our Age. Jadi sebenarnya kondisi kita ini tidak baik-baik saja, ya baik kondisi nasional Indonesia maupun kondisi global di muka bumi. Jadi kita ini sebenarnya sedang mengalami krisis. Bukan hanya Sorokin, tapi René Guénon juga menulis buku dengan judul yang sama, tapi dalam bahasa Prancis. Kita tahu Guénon itu adalah gurunya Hossein Nasr, ya, pemikir Iran yang ada di Amerika. Nah, jadi di satu sisi kita sedang dihadapkan pada kemajuan yang luar biasa, tapi pada yang sama dunia ini juga mengalami krisis, gitu ya, krisis. Nah, ini. Nah, di satu sisi kita itu berada dalam dalam kemunduran, gitu ya. Nah, itu maka kemudian pertanyaannya kenapa dan mulai kapan kira-kira itu terjadi, gitu ya. Padahal kita juga pernah mendengar tokoh-tokoh yang tadi juga sudah disinggung, ya, ketika Islam itu jaya, ya. Yang menarik adalah ini saya kumpulkan nama-nama ilmuwan Muslim, ya, seperti Ibnu Hayyan, Al-Khwarizm, Al-Jahiz, gitu. Nah, yang menarik adalah mereka hidup sebelum Al-Kindi. Kita tahu bahwa Al-Kindi ini kan tokoh penerjemah, tadi sudah dijelaskan, ya. Artinya gagasan-gagasan Yunani itu baru masuk di dunia Islam khususnya itu secara ilmiah yang sekarang diklaim sebagai berasal dari Barat, gitu. Dan nah, banyak lagi ilmuwan dan ini semua bahkan perguruan tinggi tertua di muka bumi itu justru didirikan di dunia Islam oleh Fatimah Al-Behri, yaitu Al-Qawariyyin University. Itu 111 tahun sebelum Al-Azhar. Nah, sedangkan perguruan tinggi top dunia, ya, itu baru berdiri belakangan ini, ya. Nah, ini. Jadi inilah data-data yang lain, ya, melengkapi data yang telah disampaikan oleh Pak Rektor tadi, dan kemudian tadi juga sudah disebutkan, ya, karya dalam bentuk buku-buku. Nah itu. Nah, kenapa ilmuwan Muslim generasi awal itu bisa seperti itu, gitu ya? Nah, kita tahu bahwa pada prinsipnya manusia dengan kemampuan nalarnya itu memang bisa membangun ilmu pengetahuan dengan cara mengamati alam, ya, maka kemudian dirumuskanlah ilmu, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa sebelum Islam turun sudah ada setidaknya 3 pusat peradaban, ya. Yang pertama itu di Irak, ya. Kita sudah mengenal konsep zodiak. Aries, Cancer, Leo, Gemini dan lain-lain itu yang minimum ada 12, awalnya ada 12 itu sekarang sudah lebih dari 70 begitu. Nah, itu, ya, itu dari Irak. Kemudian dari Alexandria. Kita tahu tadi Ptolemeus. Ini adalah orang Yunani yang kemudian menetap di Alexandria, gitu ya. Dengan gagasan geosentrisnya. Kemudian Euclides itu di situ. Lalu pusat yang ketiga itu di Yunani. Yunani ini dikenal dengan konsep siologismenya, ya, yang puncak pemikirannya itu berada di Aristoteles, gitu. Nah, jadi pengetahuan itu sudah berkembang jauh sebelum Islam, gitu ya. Nah, tapi ketika Islam muncul, ya,
pengetahuan tuh berkembang dengan karakteristik yang berbeda dari pengetahuan yang ada di Yunani. Ya, kalau Yunani tadi itu tidak menonjol aspek observasinya, hanya silogisme gitu, premis minor, premis mayor, lalu kemudian conclusion gitu. Nah ini ternyata berkembang di dunia Islam dengan karakteristik yang sama sekali berbeda, begitu ya. Nah, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah kehadiran kitab suci. Ya, kehadiran kitab suci yang pertama mampu merubah tradisi jahiliyah Arab yang mengubur bayi hidup, perempuan hidup-hidup, ya, yang sukanya nomaden, itu kemudian menjadi bangsa yang memimpin dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita lihat ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya itu seperti menantang. Jadi alam taro, apakah kalian tidak melihat? Alam yaro, apakah mereka tidak memperhatikan? Begitu ya. Jadi sifatnya itu tantangan gitu, kepada para pembaca. Contoh ayat ini, alam yaro ila thair musakhkharatin fi jawis sama. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung itu terbang di udara, ya, di udaranya langit. Mayumsikhunna illallah. Tidak ada yang menahan kecuali Allah. Oke. Memang yang menahan itu Allah, gitu ya. Ini. Tapi tentu Allah itu kan menurunkan kehendaknya itu melalui sunatullah. Ya. Nah, sunatullah inilah yang harus dikaji oleh manusia sebagai khalifahnya. Begitu. Jadi tidak berhenti bahwa itu adalah kuasa Allah. Kalau berhenti di situ, ya mandeklah pikiran kita, mandeklah riset, nah, gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat ini ya itu yang yang tidak ada di era sebelumnya dan kemudian datang di umat Islam, ya, sarjana Muslim generasi awal. Demikian juga dengan kata akal di dalam Al-Quran. Yang menarik adalah semua kata akal di dalam Al-Quran itu muncul dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata kerja. Tidak ada satupun yang berupa isim. Dan menariknya lagi, dari 49 itu hanya satu yang berupa isim madi, fi'il madi, kata kerja lampau. Lainnya itu adalah fi'il mudhari. Jadi berpikir itu adalah proses aktif, ya, sedang dan akan, begitu, bukan lagi sejarah. Kemudian juga ungkapan-ungkapan yang di sini ya menegaskan Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi apakah katakan ya, apakah sama orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu, begitu ya. Nah ini. Kemudian 5 ayat pertama yang turun surat Al-Alaq itu kemudian ada alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah satu kata akar yang sama, ya. Manusia tidak tahu awalnya, begitu, bisa bertahan dalam ketidaktahuannya, yang sesungguhnya Tuhan itu mengajarkan sehingga kemudian menjadi tahu, ya. Dan itu adalah satu akar kata dengan alam, gitu ya. Nah ini. Nah, jadi dengan Quran itu kemudian sarjana Muslim awal mendapatkan inspirasi, ya, karena mereka juga hafiz, begitu, sehingga pikirannya juga sudah langsung connect dengan ayat-ayat yang mereka hafal. Nah, ketika kemudian dapat fenomena alam, maka bertemulah di situ, ya, terjadilah pertemuan, jadi observasi dan juga informasi dari kitab suci yang kemudian mereka kembangkan. Seperti tadi saya singgung, Ibnu Firnas merumuskan konsep pesawat terbang itu dari fenomena burung. Ibnu Sina mengenalkan konsep jiwa itu juga dari fenomena burung, ya, yang konsep gerak dari Aristoteles, gerak terpaksa dan gerak spontan, ya, itu kemudian diberi kasus burung, maka kemudian Ibnu Sina sampai pada konsep jiwa, begitu ya. Nah, jadi itulah yang kira-kira terjadi pada ilmuwan Muslim generasi awal, begitu. Tapi kemudian kita mengalami kemunduran. Tadi sudah disinggung beberapa sebab, ya, seperti kuasa agama, populernya kaum sufi, begitu. Nah, sebagian lagi, ya, ini pandangan yang lebih spesifik itu
di kalangan para sarjana filsafat itu ada yang menuding bahwa penyebab kemunduran pembangunan logika di dunia Islam itu adalah Al-Ghazali melalui kitabnya Tahaffutul Falasifah, kerancuan para filsuf. Al-Ghazali memang menulis secara spesifik di bab 17 dari bukunya itu tentang ketiadaan kausalitas. Jadi kausalitas itu hanya kesan, tapi sebenarnya nggak ada begitu. Jadi orang yang mulanya dahaga dan kemudian meminum air lalu dahaganya hilang itu bukan karena minum air, gitu ya. Nah ini, jadi di situ ya. Tadi juga disebutkan tentang popularitasnya kaum sufi, begitu ya. Nah, pemikiran sufistik dan juga pemikiran Al-Ghazali tadi, itu, misalkan dalam pemahaman ayat ini, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Maka ayat ini kemudian menjadi seperti penguat gitu ya, bahwa kalau dalam pemikiran kalam, kemudian di sini Allah ini mendukung kelompok Qadariyah begitu, sedangkan di dalam pemahaman para sufi ya berarti Allah itu lebur di dalam diri kita, widatul wujud, lebur dalam diri kita, karena ketika kita melempar, bukan kita sebenarnya melempar, tapi Allah. Itu artinya Allah lebur dalam diri kita. Jadi pemahamannya seperti itu. Ya, yang tadi disebut pemahaman apa ini tadi ya? Pemahaman religius atau apa gitu ya. Nah, padahal kita tahu ya, satu abad kemudian datang Ibn Rus ya. Ibn Rus mengomentari ya karya Al-Ghazali ini. Faman rafa'al asbab faqad rafa'al akal. Jadi barang siapa yang menolak kausalitas, sesungguhnya orang itu menolak akal, gitu ya. Dan ma'rifat itu tidak bisa diketahui dengan sempurna tidak bisa diketahui dengan sempurna kalau kita menolak kausalitas. Farafa'a hadhil asya wa mubdilul lil ilmi. Jadi penolakan terhadap tadi kausalitas itu yang kemudian akan mematikan ilmu. Jadi kalau kita saat ini itu mengalami pudar di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, itu seolah-olah membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibn Rus, ya, itu yang ditulis di abad 11 begitu. Jadi Ibn Rus seolah-olah sudah memprediksi apa yang akan terjadi karena dampak dari pikiran bab 17 kitab Tahaffutul Falasifahnya Al-Ghazali. Jadi ini tulis Ibn Rus di dalam kitabnya Tahafut at-Tahafut, kekacauan di atas kekacauan begitu. Nah, seperti tadi yang ayat bukan kamu ketika kamu melempar, bukan kamu yang bunuh ketika kamu membunuh ya. Kalau itu benar, maka sesungguhnya ketika kita melihat ada olimpiade atau PON lalu lomba lemping, kalau pemikiran itu benar, maka sesungguhnya lomba-lomba itu tidak lebih dan tidak kurang, tidak lain adalah lomba kekuatan doa, begitu kan? Tapi nyatanya kan orang berlatih keras. Nah, ini sehingga kemudian orang bisa memprediksi lemparannya akan sampai di sini, akan sampai di lubang ini. Jadi bersifat deterministik, bersifat deterministik kausalistik. Jadi artinya sebenarnya ya kehendak Allah itu tadi diturunkan di dalam ciptaannya itu berupa kausalitas, yang kausalitas itu kemudian bisa dipahami oleh manusia. Nah, begitu. Nah, ini ya yang sebagai dituding sebagai biang kerok kemunduran. Nah, kita mengalami krisis saat ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat ya. Dan ini kemudian menggeser peran agama. Ya. Agama seperti makin lumpuh. Nah, itu diwakili oleh pernyataan dari Christian Hagen ya, the world is my country, science is my religion. Jadi agama sudah diganti oleh sains, begitulah. Inilah ancaman sains pada agama, begitu. Maka kemudian orang menulis kitab ya, sains, buku-buku sains sampai bertumpuk-tumpuk,
sementara pemahaman orang terhadap agama tidak berkembang, begitu ya. Nah ini. Nah, karena agama-agama merasa terancam, ya. Jadi ini semua agama, bukan hanya Islam. Maka kemudian tokoh-tokoh agama, ya, jadi para agamawan, elitnya itu kemudian berusaha untuk melakukan apa namanya, apa ya, penyelamatan, gitu ya. Jadi misalkan di kalangan pemimpin agama Hindu, mereka menulis aktualisasi, revitalisasi ya kitab suci mereka kaitannya dengan sains modern. Misalkan ini Vedic Physics, ya, lalu Modern Physics and Vedanta, Vedic Physics, Scientific Origin of Hinduism, Modern Science in Vedas. Nah, ini ya Vedic Science and Technology. Itu di dalam agama Hindu. Dan beberapa tahun yang lalu saya sempat ya menjadi narasumber rutin di komunitas Hindu internasional di Bali. Demikian juga di agama Nasrani. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan serupa kaitannya dengan kitab suci mereka, relasinya dengan sains modern. Ya, nih. Nah, dan cara meresponnya macam-macam, ya, sesuai dengan fasilitas, kondisi yang ada, misalkan dalam bentuk acara live di televisi, begitu ya. Nah ini. Kemudian juga dalam bentuk buku-buku, Modern Science in the Bible, Bible and Modern Science, gitu ya, Genesis, Big Bang, gitu. Nah, ini tentu ini juga terjadi di dunia Islam. Ya. Jadi kalau kemudian umat Islam menulis seperti ini, ada orang yang mengejek, saya pikir ini kurang gaul aja, gitu ya. Karena ancaman ini bukan hanya terjadi di kalangan dunia Islam, tetapi di semua agama. Ini kalau yang ini adalah dua sampul buku saya, begitu ya. Saya menulis buku itu. Nah, jadi agama-agama itu merespon, ya, agama-agama merespon. Nah, ada hal yang sama di kalangan di bahasan semua agama itu. Kalau kita berbicara yang lingkup besar, penciptaan jagat raya, misalkan wasama bainaha bi'aitin wa inna lamusyun. Ini bisa dikatakan di semua agama ada, ya, konsep yang seperti ini. Hanya saja kelebihannya kalau Al-Qur'an itu adalah karena keterjaminan keaslian Al-Qur'an, khususnya bahasa Arabnya, maka ada hal detail yang hanya bisa kita temukan di dalam kitab suci Al-Qur'an dan tidak ditemukan di dalam kitab suci yang lain, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Ini memang mumpung momennya Ramadan, diturunkannya Quran, dan Quran itu hudal linnas. Nah, SMA itu kan ada pelajaran materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, gitu ya. Nah ini. Nah, kalau itu kemudian kita tarik dalam skala makro, maka di situ akan lahir teori bahwa jagat raya itu statik, adanya seperti sekarang, di masa lampau dan di masa yang akan datang tak hingga. Artinya alam semesta itu abadi, ya. Nah ini. Dan ini kemudian dikukuhkan oleh ilmuwan terbesar abad 20, Albert Einstein, dengan konstanta vakumnya, begitu ya. Karena memang Einstein tergerakkan oleh opini publik pada saat itu. Tapi tentu kalau kemudian ini kita tarik dalam arkanul iman kita, yang menyebutkan bahwa pertama kita percaya kepada Allah perannya sebagai Al-Khaliq, ya, sebagai pencipta, kulla syai'in, mencipta segala sesuatu, begitu. Nah, maka statement bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat digunakan, itu tentu akan sangat mengganggu rukun iman pertama maupun rukun iman yang kelima, begitu ya. Artinya memang ilmu yang dikembangkan saat ini itu ada masalah, gitu ya. Dan itulah sebabnya kemudian Sorokin maupun Guénong itu, ya, setelah menulis buku Krisis tapi mereka berdua juga menyebutkan bahwa biang kerok dari krisis itu tidak lain adalah sains positivistik. Nah ini ya, ini yang perlu kita catat, begitu. Jadi di satu sisi sains itu memberikan kemajuan yang luar biasa, tapi pada saat yang sama ini menyebabkan krisis akut
ya, peradaban modern ini. Ya. Nah, salah satunya ini, ya, benturan dan doktrin ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena kitab suci diturunkan dalam bahasa Arab, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, begitu ya. Dan tidak terdapat kebengkokan di dalam bahasa Arab itu supaya kalian bertakwa, begitu. Ini sekedar contoh supaya kita kemudian dapat gagasan ya bahwa Al-Quran menggunakan 5 redaksi yang berbeda ketika berbicara tentang diturunkannya air dari langit. Yang pertama adalah redaksi anzala dan nazzala. Nah, di sini pelaku dari pelaku penurunan itu tidak lain adalah dia, ya huwa, begitu. Nah, anzala berbeda dari nazzala yang maknanya sama-sama menurunkan, tapi nazzala wazan fa'ala af'ala fa'ala itu artinya menurunkan berulang-ulang atau menurunkan dalam kapasitas yang besar. Sedangkan anzala itu sekali menurunkan, ya, dengan ukuran yang biasa, begitu. Sedangkan anzalna itu dengan pelaku nahnu. Lalu kalau begitu apa bedanya pelaku subjek nahnu orang yang lebih dari satu dengan yang tunggal? Dan menariknya ini adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Jadi ini bercerita dengan penurunan air di masa lampau. Nah, mestinya metode Muslim itu dapat gagasan dari sini, lalu melakukan kajian tentang asal usul air di masa lampau. Jadi tidak berbicara tentang air hujan yang sekarang dan nanti akan turun. Yang hujan akan datang itu digunakan redaksi yang kelima, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Ya. Ini fi'il mudhari. Bercerita tentang air yang sedang dan akan diturunkan, begitu. Nah, ini contoh. Ya, kalau kita nggak paham bahasa Arab, hanya mengandalkan terjemahan, ya informasi sangat kering, begitu ya, sangat kering, begitu. Kemudian contoh yang lain, ya. Jadi kalau kita mengandalkan terjemahan, bayangan bolak-balik ini ke, padahal ini an itu adalah dari, ya. Kemudian yamin itu kanan, tunggal. Jadi benar di sini. Tapi syama'il itu adalah jamak taksir dari shimal, artinya kiri-kiri. Nah, itu mempunyai implikasi yang berbeda kalau kita terjemahkan bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Mestinya ini adalah dari kanan dan kiri-kiri. Nah, gitu ya. Ini. Nah, itu pentingnya bahasa Arab, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa alam itu adalah perwujudan dari representatif Allah, gitu. Demikian juga Quran berasal dari sumber yang sama, tidak mungkin keduanya itu bertabrakan, begitu ya. Nah, keduanya itu saling melengkapi. Jadi kalau Al-Quran itu mendeskripsikan alam, itu kita bisa memahami ayat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Sedangkan alam, perilaku alam itu akan membenarkan teks-teks yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sanurihim ayatina fil ufuqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kami ya di ufuk dan di dalam diri mereka sendiri, hingga kemudian mereka ya tahu bahwa Quran itu benar, begitu ya. Jadi Quran dan alam itu saling melengkapi karena memang ini perwujudan dari satu realitas tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa jadi pemahaman kita terhadap Al-Qur'an, ya. Teks Quran tidak berubah, tapi pemahaman kita terhadap Quran itu sangat mungkin untuk berubah, dan itu tidak lain adalah tafsir, begitu ya. Nah, demikian juga pemahaman kita terhadap alam itu menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dan tafsir itu saling berinteraksi, kemudian saling bisa saling menguatkan, bisa juga bertabrakan, gitu kalau disampaikan oleh Ian Barbor itu. Nah, disinilah kemudian ada dialektika, ya, ada dialektika, begitu. Nah, jadi antara alam dan Al-Quran itu bisa saya ibaratkan, ya, alam itu motor, gitu, ya. Sedangkan Al-Quran itu manualnya, begitu. Nah, manusia secara umum itu bisa mempelajari motor, ya. Jadi misalkan orang desa yang sudah kepepet, nggak punya kerjaan, akhirnya ke dalam bengkel,
yang tidak pernah kursus misalkan ya, tapi ikut aja magang begitu, ngelihat dan kemudian mulai ikut otak-atik, maka lama-kelamaan dia juga akan paham ya motor itu. Sehingga kemudian kalau ada motor rusak untuk minta diperbaiki, maka orang bisa melakukan. Nah, demikian juga dengan manusia, bisa memahami alam ini tanpa petunjuk wahyu begitu ya. Tapi namanya orang ini hanya mengandalkan feeling begitu ya, tidak mengandalkan manual begitu. Nah, kitab suci itu ibarat manual, buku pedoman. Jadi kalau ini mur dan baut di pasangannya, kalau bukan pasangannya jangan dipaksakan, maka kalau paksakan nanti akan aus dan seterusnya begitu ya. Ini kalau kita menggunakan kitab suci begitu ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu, sehingga kemudian saling melengkapkan. Ini sekedar contoh, saya beri contoh ya dalam bentuk yang praksis begitu. Surat An-Naml ya. Surat An-Naml ayat 16. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas kullimna mantiqut thair. Jadi kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu diajarkan bahasa burung ya, itu. Bahasa burung. Kemudian di ayat 18-nya ya, hatta idza ta'aradin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlatu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Jadi Nabi Sulaiman itu mendengar omongan sebut, begitu ya. Nah, maka kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir yang klasik, jadi saya lompat saja. Ini salah satu pemahaman, begitu ya. Maka salah satu pemahaman yang ada, ini langsung saya lompat, yang ingin saya jelaskan itu adalah bahwa ini ya Sya'bi dari tafsir Al-Qurtubi. Sya'bi mengatakan kana linamlati janahan fasarat minat thair falidzalika alima mantiqaha walau la dzalika lama alima. Jadi Sya'bi mengatakan ya bahwa namlah di situ tuh mempunyai dua sayap. Karena namlah itu adalah bagian dari burung. Ya, kenapa? Karena di surat An-Naml 16 itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu diajari bahasa burung. Kalau enggak, kalau yang lain enggak paham. Nah itu. Nah, burung itu punya dua sayap. Ini penjelasan yang bagus, begitu ya. Itu tafsir sekitar 8 abad yang lalu. Ya, Sya'bi mengatakan bahwa semut namlah tadi, kolat namlah itu mempunyai dua sayap, begitu ya. Mempunyai dua sayap, gitu. Nah, itu kan pemahaman mufasir, ya. Bagaimana yang sesungguhnya, begitu ya. Nah, kolat tadi itu kalau kita hanya mengandalkan terjemahan kan disebutkan berkata seekor semut. Padahal kalau kita telaah kolat itu adalah namlah itu semut betina karena di situ ada tak marbutoh. Demikian juga dengan kolat itu adalah fi'il dengan domir hiya. Ini jumlah fi'liyah begitu. Kemudian teriakannya itu adalah ya. Itu adalah omongannya adalah teriakan. Harfun nida, kata seru wahai begitu. Dan kemudian instruksi udhulu ini adalah fil amr. Sehingga semut ini dalam kondisi memerintah. Maka dengan demikian kalau kita tarik kemudian bahwa semut ini tidak lain adalah pemimpin. Karena betina maka paling afdol kita sebut itu ratu. Nah ternyata memang ratu semut ya yang sekarang kita tahu bahwa ini punya dua sayap. Nah pikiran ini sudah dilontarkan 800 tahun yang lalu. Begitu kan? Ya. Saya nggak tahu apakah Sya'bi pada waktu juga udah riset gitu. Tapi pikiran ini kan melampaui ya, zamannya, ya, melampaui zamannya bahwa semut itu tadi, ratu semut itu tadi punya dua sayap. Nah, gitu ya. Ini biologi yang sekarang kita tahu, begitu. Nah, kemudian keistimewaan semut ternyata ini jurnal akustik ya yang meneliti tentang kan tadi semut berkata lalu didengar oleh Nabi Sulaiman, gitu ya. Nah, ternyata inilah frekuensi komunikasi semut. Semut stres, semut mau perang, semut mau nyerang, semut mau saling bertegur sapa. Ini frekuensinya, ya. Ini di jurnal akustik. Kemudian semut juga mengenal sistem perbudakan. Ya, itulah sebabnya semut diistimewakan. Nah, ini jurnal tahun 80 dan jurnal tahun 75 itu tentang perbudakan bangsa semut. Ya. Jadi ada keistimewaan. Kenapa kok semut diabadikan menjadi nama surat, menjadi narasi perjalanan Nabi Sulaiman. Kemudian sekali lagi tentang bahasa Arab.
Ya, di dua ayat ini ayat yang sebenarnya isinya tuh sama, yaitu adalah bahwa perahu itu bisa berlayar di laut. Tapi redaksinya berbeda. Yang pertama adalah Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Jadi Allah yang menundukkan untukmu laut litajriyal fulku fihi, supaya ya kapal itu bisa berjalan di atasnya bi amri, dengan perintah ya yang ditundukkan lautnya. Tapi ayat yang kedua, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Dia menundukkan untukmu kapal supaya dia bisa berjalan di laut dengan perintahnya. Jadi tujuan akhirnya sama, tapi konteks kalimatnya beda di sini. Tentu ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, bukan iseng, bukan main-main, tapi dengan hak, gitu ya. Itu karena di ayat lain juga ditegaskan seperti itu. Tentu kemudian ya ini bisa dipahami begini kira-kira ya. Apa namanya? Jadi yang ditundukkan tadi laut, ya. Ini bisa dipahami seolah-olah bercerita tentang perahu yang terbuat dari kayu. Sifat dasar kayu itu adalah terapung di air. Maka kalau kita bikin perahu dari kayu, ya, maka kalau airnya tidak ditundukkan, maka ini akan terlempar begini dan kemudian akan apa namanya? Akan jatuh gitu ya. Nah, ini ya. Kalau apa namanya ombaknya gede. Nah, jadi itu tadi bercerita tentang perahu yang air lautnya, jadi perahu itu hendaknya berjalan di air yang ini lah ya, yang tidak tinggi ombaknya begitu ya, yang relatif landai gitu. Itu. Tapi kemudian yang ayat kedua tadi yang ditundukkan itu adalah kapalnya, ya. Nah ini berbicara tentang kapal-kapal berat yang terbuat dari logam, dan sifat dasar yang pertama dilakukan ya itu adalah membuat kapal itu tidak tenggelam. Ya, ini ditundukkan kapalnya. Jadi dibuat lempeng, dibuat bejana, lalu diberi daya apa seperti baling-baling. Nah, ini berat. Ya. Tonasenya besar. Karena itu relatif menter dengan kehadiran ombak besar, tidak seperti perahu. Al-Buruj itu kaitannya dengan rasi bintang, ya, bukan dengan gugus bintang, meskipun terjemahannya itu adalah gugus bintang, tapi sesungguhnya adalah rasi bintang, gitu. Nah, kemudian di ruang angkasa sana itu juga ada kehidupan. Wa anjala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Kami turunkan untukmu 8 pasang apa? 8 pasang hewan ternak, begitu ya. Nah, ini. Jadi di sini Muslim masih punya potensi untuk mendapatkan hadiah Nobel dengan mengkonstruksi katakanlah bioastrofisik, bioastronomi begitu ya. Karena asal usul kehidupan ternyata hewan ternak itu ternyata dari ruang angkasa sana, gitu. Ya, ini secara astronomis. Gitu. Ini surah Zumar ayat 6. Nah, kemudian kemarin kita berbicara tentang apa namanya itu pandemi, ya. Itu ini juga jadi berbicara tentang pasangan hewan ternak, tentu yang paling dekat dengan pemahaman itu adalah DNA. Jadi objek-objek mikro. Dan ternyata memang Al-Quran membedakan apa yang ada di luar angkasa sana, yaitu dengan redaksi ma dan man. Kalau ma itu objek mati, man itu makhluk hidup. Gitu. Jadi di ruang sana dimungkinkan adanya makhluk hidup. Nah, kemudian kita kalau berbicara tentang pasangan-pasangan, ada pasangan yang sudah kita kenal dengan baik, tapi juga banyak pasangan yang tidak kita ketahui, termasuk diantaranya adalah pasangan partikel-antipartikel. Kalau keduanya ketemu itu akan musnah. Ya. Ketemu akan musnah. Ada kita punya proton, ada antiprotonnya, elektron ada positronnya, materi ada materinya, dan kalau ketemu itu akan musnah. Nah, gitu ya. Kemudian Badius samawati wal ard wa idza qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, di sini bercerita tentang penciptaan jagat raya. Jagat raya itu awalnya simetrik, diperintahkan dengan peng, ya dengan kun. Tapi kemudian yakun ya diantari oleh fa. Yakun itu adalah fi'il mudhari, prosesnya sedang berlangsung, ya. Diislah dengan fa. Nah, jadi alam semesta yang awalnya simetrik menjadi alam semesta yang sekarang tidak simetrik dan terus berkembang, itu didahului oleh fa, dan fa itu adalah bariogenesis, begitu kira-kira kalau dalam konstruksi ilmu pengetahuan.
Ya ini supaya memotivasi gitu ya. Dan itu terjadi pada 10 pangkat minus 11 detik after Big Bang gitu ya. Nah, ini ilustrasinya alam semesta kita ya. Dan ulama menurut Al-Qur'an pengertian yang lengkap dalam surah Fatir 27, 28, 29. Inna ma yasallaha min ibadil ulama, siapa ulama yaitu yang memahami hukum agama, mendirikan sholat, yatluna kitabullah wa aqamus sholat, kemudian memahami hukum-hukum sosial, mimma rozak wa anfaqu mimma rozaqnahum sirran ya. Tetapi di ayat 27-nya mereka yang memahami fenomena dan hukum alam. Jadi ini sebenarnya makna ulama yang utuh dalam surat Fatir 27, 28, 29. Dan sebagai kesimpulan, ya dunia kita sedang krisis, sains mengancam agama begitu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Al-Qur'an dan alam merupakan dua representasi ya dari Allah. Begitu, karena itu tidak mungkin bertahan, dan karena itu kita ke depan itu harus kembali melakukan semacam dialektika ya, tidak lagi memisahkan, karena proses pemisahan itu kan terjadi pada era Kopernikus ya, ketika Kopernikus mengemukakan heliosentris ya, sementara geosentris itu menjadi pandangan dunia gereja, sehingga kemudian yang menganut heliosentris diburu dan dihukum oleh gereja, dan para ilmuwan kemudian melakukan perlawanan dengan cara menyerukan untuk meninggalkan doktrin gereja dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, maka itu terjadilah pemisahan, dan celakanya umat Islam juga ikut-ikutan begitu ya. Nah, jadi ya, baik Quran maupun alam perlu dipahami, pemahaman Quran mentaksir dan pemahaman alam sains, dan ini memang perlu diinteraksikan ya, supaya kita tidak mengulangi krisis yang terjadi di Barat ya dengan sains positivistiknya. Nah, itulah materi pemantik yang bisa saya sampaikan, dan kalau pengen melihat beberapa bagian yang dalam bentuk video YouTube bisa dilihat di channel Ayat-Ayat Semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.